Si pelacur kecil itu lagi menggoda Xiao Fei kita lagi. Apa kita ketahuan orangnya? Kamu takut apa? Kita kan gak ngapa-ngapain kok. Bu, kenapa ibu datang? Aku cuma mau lihat Xiao Fei kita. Xiao Fei, Kamu betah di sini nggak? Betah banget. Baguslah. Wuyu, keluar dulu ya. Aku mau ngomong sama Xiao Fei sebentar. Jangan lihat-lihat. Xiao Fei, kamu harus hati-hati sama wanita itu. Dia itu buas banget. Jangan sampai nanti kamu jadi korban sampai nggak bersisa. Tante, aku rasa kakakku orangnya baik kok. Masih panggil tante. Takut orang nggak tahu kamu masuk lewat jalur belakang ya. Terus harus panggil apa dong? Di rumah sakit panggil aku direktur aja. Di rumah panggil aku Kak Mei atau Mei Mei. Kalau Shan Shan di rumah, baru panggil aku Mei Mei. Ya sudah deh. Xiao Fei, kamu nggak tahu nih. Demi biar kamu bisa masuk rumah sakit ini, orang sampai berkorban besar banget. Hampir aja yang Shiming si tukang mesum itu manfaatin kesempatan. Kak Mei, aku pasti bakal kerja dengan baik. Nggak akan bikin kamu malu. Baru benar begitu. Kalau si bangsa tua itu berani ganggu kamu, kasih tahu aku aja. Tenang, aku punya banyak cara buat ngelawan si nomor 4 itu. Kak Mei, hari ini kamu cantik banget. Ngomong apa sih? Bet deh. Mencari siapa? Maaf, ini ruang kandungannya? Ah iya, Anda dokter ya? Aku datang buat periksa. Silakan masuk, Xiao Fei. Periksa kesehatan pasien perempuan ini ya. Direktur, saya takut nggak bisa. Laki-laki mana ada yang bilang nggak bisa? Kamu punya keahlian turun-temurun dari ibu kamu, 18 sentuhan. Apa susahnya? Coba deh, cowok ganteng. Kamu hari ini masuk kerja ya? Ayah, Aku sering periksa kok. Kalau kamu nggak bisa, aku ajarin. ya aku coba dulu deh. Aku ada urusan dulu ya, aku pergi dulu. Kalian berdua sebakaya. Adik kecil, kamu malu-malu banget sih. Jangan-jangan kamu masih perjaka ya? Aku bukan. Kalau gitu bantu kakak periksa ya. Kamu nggak enak badan di mana? Perutku kembung dan sakit. Cantik. Kamu sudah lama nggak haid ya? Kok kamu tahu? Kalian 18 sentuhan turun-temurun dari nenek moyangku. Sakit atau enggak, aku cuma sentuh, langsung tahu. Tanganmu hebat banget. Cepat bantu kakak rawat. Kamu sering minum keras dan begadang, ya? Hidupmu nggak teratur. Di sana juga agak berantakan. Jangan asal ngomong. Aku cuma sering ada urusan sosial. Kamu ini, tipikal masuk angin bagian rahim. Energi negatif di dalam tubuh terlalu banyak. Dalam pengobatan Tiongkok, yin dan yang harus seimbang. Kalau mau sembuh total, sebenarnya ada caranya. Kalau begitu, cepat kasih aku obat. Aku kalau berobat nggak pakai obat. Asal kamu percaya sama aku bisa langsung bantu kamu sembuh sekarang juga. Seriusan. Jangan-jangan kamu cuma bercanda sama aku. Kalian warisan nenek moyangku pasti bikin kamu ketagihan. Oke, kalau begitu tolong sembuhkan aku. Nanti balik ke kasur, di situ aja. Mas, kalau kamu nggak bisa sembuhin aku bakal laporin kamu pelecehan, loh. Ya udah, mending kamu cari yang lebih ahli aja. Kakak cuma bercanda sama kamu. Kamu pegang aja sesuka hati, asal kamu bisa sembuhin penyakitku. Badan ini asli keren banget. Tempat ini benar-benar surgaku. Mas. Kamu punya pacar nggak? Belum, nih, Tangan kamu sehebat ini, mending jadi pacar kakak aja. gimana? Di rumah sakit. Dokter dilarang pacaran sama pasien wanita. Ya udah gini aja. Rumah sakit bayar kamu berapa? Nanti kamu khusus layani kakak aja. Kamu mau ngebiayain aku, ya? Tangan sehebat itu.
Aku nggak mau ngurus orang lain. Oke, selesai pengobatannya. Kalau mau sembuh total harus datang beberapa kali lagi. Cepet banget udah selesai. Kakak belum puas nih. Ya sudah, kamu lihat saja nanti. Tapi yang tadi aku bilang. Kamu harus pikirin baik-baik. Ah, hei. Jangan asal ngomong. Aku cuma pijat biasa kok ke dia. Mungkin tadi aku belum pijat dengan benar. Yuk lanjut. Kak Will. Kamu ngapain sih? Aku buka bajunya, dong. Biar kamu nyaman. Tolong pijat sini, ya, kakak. Kepala departemen yang. Kamu berdua ngapain? Aku tadi nggak enak badan. Aku suruh Kiki pijatin aku. Benar. Dia itu cuma lewat jalur belakang masuk jadi intern. Kepala yang. Aku tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Nggak usah lagi. Ke kantor saya. Sayang. Lihat, Si orang tua itu, sang gelisik. dia selalu nggak terima dokter kandungan. Dokter. Tenang, aku tahu persis. Kibai. Kamu sama, Hichunmei APA, habanggiannya? Orang tua itu jangan-jangan tahu sesuatu ya. Aku sama kepala nggak ada hubungan apa-apa. Kamu kira aku orang bodoh? Nggak ada hubungan apa-apa. Dia bisa jamin kamu masuk rumah sakit. Dia teman ibuku. Oh, begitu ya? Hahaha, kalau begitu kamu kerja bagus di kandungan ini. Aku yang jagain kamu. Nggak ada yang berani ganggu kamu. Makasih ya kepala yang sudah membimbing. Cuma minta tolong sedikit. Tolong janjikan aku sama kepala Hi. Nggak masalah kan? Oke. Aku coba usahakan. Kebahagiaan kepala. Jadi aku andalkan kamu ya. Jangan buat aku kecewa. Kecil kah? Ini, sudah hampir jam pulang. Kok masih belum pulang? Cepat ikut aku pulang. Lihat deh kamu. Hahaha. Kepala, kamu cari aku? Ada apa? Chenan, kalian sudah tinggal serumah? Kepala Wang, aku kan sementara dari desa, belum ada tempat tinggal. Jadi sementara tinggal di rumah kepala dulu. Oh begitu ya. Kalau gitu aku antar kalian berdua naik mobil. Kepala. Sebelum urusan ini selesai, jangan sampai kamu punya pikiran jahat. Paham. Sip. Bawa handphonenya. Xiao Fei, jam pulang nih. Ikut aku pulang ya. Kepala, kami dulu ya. Xiao Fei, si orang tua itu nggak bikin kamu susah kan? Enggak kok. Bagus deh. Kamu tetap di ruang kandungan dengan baik. Nanti setelah aku yakinkan direktur, aku kasih kamu jabatan wakil kepala. Oke, makasih, Mei Jia. Ikut aku pulang ya. Wangi banget. Di rumah kita Shanshan masak lagi. Cepat coba masakanku. Sudah ada kemajuan gak? Makasih ya, putriku tersayang. Xiao Fei. Kamu juga makan dagingnya ya. Kamu kok pilih kasih banget sih? Aduh, gimana aku bisa lupa sama putriku tersayang? Ayo Shanshan, kamu juga makan. Xiao Fei, kamu kenapa? Gak apa-apa, cuma tersedak sedikit. Ayo, cepat minum air. Apa mungkin pesonaku kurang ya? Kenapa dia cuma sibuk makan saja? Tante Shanshan, aku sudah makan. Kalian santai saja makannya. Haha, bocah bau ini langsung gak tahannya. Kesabaranmu terlalu biasa saja. Wah, ini benar-benar menegangkan. Ibu dan anak ini siapa yang kuat menahan? Cari cewek dari negeri pulau untuk santai sebentar. Iya hak.
Tangan kanan nyaman? Kenapa kamu nggak ketuk pintu? Chifei. Kalau kamu butuh, aku siap temani. Tapi jangan ganggu ibuku. Aku memang butuh sekarang. Kenapa buru-buru banget sih? Tunggu ibu tidur dulu baru bicara. Baik, aku tunggu kamu. Gadis kecil ini benar-benar main api ya. Tante badannya benar-benar bagus. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa, cuma sudah malam. Kenapa kamu belum tidur? Aku habis bersihin ini baru tidur. Kamu kenapa belum tidur juga? Aku agak susah tidur. Susah tidur. Kangen rumah ya? Tante, dimanapun kamu ada, itu sudah seperti rumah. Bocah bau ini pintar ngomongnya. Lesek melaknya. Aku bantu kamu. Kamu ini jauh lebih baik dari Shanshan. Masih ingat kasihan sama aku. Tante, kamu ini ngapain? Oh, kipasnya rusak. Sudah beberapa hari. Kalau mau, aku yang ganti saja. Nggak usah. Aku yang lakukan saja. Kalau begitu, aku pegang kamu ya. Oke. Hati-hati ya. Tante, kamu wanginya enak banget. Lepaskan aku. Kamu bilang apa? Shanshan sudah tidur sejak tadi. Jam segini, kamu malah. Lagi mikir apa sih? Bocah bau, aku ini tante kamu. Kamu nggak boleh perlakukan aku seperti ini. Kita hadapi saja. Kamu duluan balik kamar ya. Aku punya kejutan buat kamu. Kejutan apa? Baiklah, aku tunggu kamu. Lama sekali nggak dekat sama pria. Ini rasanya jadi pria ya. Mimi, cepat ke sini. Bocah bau, kenapa buru-buru banget sih? Kamu kan bilang mau kasih kejutan. Sebenarnya apa sih? Kamu kan susah tidur. Biarkan aku temani kamu. Kalau begitu, enak ya. Tunggu, aku peringatkan kamu dulu. Aku cuma datang untuk nemenin kamu saja. Kamu jangan sampai merasa kebal aku. Aduh, aku bukan orang kayak gitu kok. Semua malah kamu yang inisiatif. Udah di depan pintu malah pura-pura malu-malu. Tunggu dulu. Aku bilang dulu ya, kamu paling cuma boleh nempel-nempel aja. Jangan sampai nempel beneran. Ada orang nih. Bagus, bagus, bagus. Siap terbang, aku masuk dulu. Shanshan, kok kamu datang? Aku takut kamu kesepian malam-malam jadi susah tidur. Aku datang nemenin kamu. Aku bisa tidur kok. Lagian juga udah malam banget. Gimana kalau kamu balik dulu ke kamar buat istirahat? Kifei. Kamu usir aku ya? Kayak punya istri di rumah gitu. Enggaklah. Aku lihat dulu. Aduh, kamu nih gadis kecil. Tengah malam begini masuk kamar cowok orang lain. Kamu mau ngapain sih? Shanshan. Kamu datang malam-malam gini nggak takut ketahuan mama kamu? Ketahuan juga apa sih? Paling-paling aku nikah sama kamu. Kamu serius? Tentu saja serius. Nggak boleh mereka berdua sama-sama. Ah. Aduh, mama datang. Jangan sampai dia tahu aku nyari kamu. Bukannya kamu bilang kalau ketahuan bakal nikah sama aku? Kodok mau makan angsa nih. Aku datang lagi besok malam.
Mama kok belum tidur juga sih? Kamu juga belum tidur kan? Kamu ngapain sih sembunyi-sembunyi gitu? Mama, tadi aku cuma ke kamar mandi aja. Sekarang aku langsung naik ke atas tidur. Kangen kamu lagi. Aku jelas lihat kamu keluar dari kamar Xiao Hei. Ngapain sih? Mama mimpi buruk. Jadi susah tidur. Cari Xiao Fei buat ngobrol. Wah, mimpi buruk ya. Ngobrol aja. Aku nggak percaya cuma ngobrol doang. Ya sudah, ya sudah. Cepat naik ke atas tidur deh. Besok juga kerjakan. Oke, aku tidur dulu ya. Ya sudah, ya sudah. Anaknya udah di tangan. Bebeknya bisa aku buat terbang? Lawan aku? Shen bangun pagi banget ya. Tentu dong. Tante mana? Udah pergi kerja dari tadi. Kejadian tadi malam hampir ketahuan mama aku. Mending kita nggak di kamar aja. Kalau gitu kita kemana dong? Kamu jahat banget sih. Pagi-pagi udah main-main. Begitu menegangkannya. Mau coba yang lebih menegangkan? Minum susu apa? Kamu mau minum susu apa? Aku mau minum susumu. Benayer Nayabelen. Hei, kepala yang. Hari pertama kerja sudah berani telat. 7K. Kalau bukan karena melihat muka Chun Mei, aku sudah pecat kamu sekarang juga. Kepala yang, aku segera sampai. Segera sampai. Shen, aku harus pergi kerja dulu. Gimana kalau begini? Nanti malam aku pulang, kita ke atap ya. Kamu jahat banget sih. Ya. Ayo satu putaran. Kepala yang, kenapa kamu datang? Aku datang untuk inspeksi kerja kalian. Lihat deh, anak ini, Qi Fei, sok hebat. Masih belum datang sampai sekarang. Dia sudah datang. Dia ke kamar mandi. Kamu nggak perlu lagi nutupin dia. Aku tadi baru telepon dia. Ya. Aku nemu masalah nih. Aduh. Seragam ini memang sudah ketat pas badan. Lihat, kamu malah pakai ketat banget. Kerja jadi susah dong. Aku bantu longgarkan sedikit ya. Ah, kepala yang, nggak usah deh. Baju aku nggak ketat kok. Enak malah. YYQA, bulan depan rumah sakit kita ada lomba perawat dan dokter teladan. Hadiahnya 20 juta. Aku sudah daftarin kamu. Ah, serius? Makasih banyak, kepala yang. Tapi nih, di rumah sakit kita juga ada situs medis baru. Kalau mau jadi juara, nggak semudah itu. Kalau gitu, kamu ada cara bantu aku nggak? Yang Yu Zheng memang berniat begitu. Itu kan cuma tinggal aku bilang aja. Aku tahu suami kamu yang gak berguna itu. Setiap hari cuma tidur di rumah sakit. Setiap hari pasti habis banyak duit. Ya kan? Asal kamu nurut. Aku bisa bantu kamu. Kepala yang, tolong jangan begitu. Xiao, kamu kan orang pintar. Kamu pasti tahu harus gimana. Kepala Chen, tolong jaga sikap. Aku sudah punya suami. Aku justru suka kamu yang sudah punya suami. Kamu percaya nggak? Aku cuma bilang satu kata aja. Bisa bikin satpam lempar suami nggak berguna kamu itu. Keluar dari rumah sakit. Changzi, Zhanggen Bejitu. Ke sini. Kepala yang, tolong maafkan aku aja. Asal kamu nurut dan patuh, nggak bakal ada masalah. Tapi, aku nggak bisa ngecewain suamiku. Sialan. Kamu percaya nggak? Aku cuma bilang sekali. Aku bisa bikin kamu pergi. Hihi. Ayo. Ayo,
nurut ya. Nenek udah ngidam pengen kamu lama banget. Hari ini pasti aku makan kamu. Kepala departemen yang, ini terang-terangan banget. Kamu mau ngapain sih? Kepala departemen yang, ini terang-terangan banget. Kamu mau ngapain sih? Kalau rumah sakit tahu soal ini, meski kamu kepala departemen, juga nggak bisa lolos. Siap-siap aja deh. Kak Wu, dia tadi baru saja ngebully kamu, kan? Orang sampah kayak dia memang pantas dipukuli. Aku nggak apa-apa, kita cuma bercanda. Uka bau tanah. Berani ganggu urusanku. Tunggu saja aku. Kak Wu, dia tadi jelas-jelas ngebully kamu. Kamu kan baru datang. Kalau kamu baru datang langsung pukul kepala departemen yang, kamu juga nggak bakal enak di rumah sakit ini. Aku rela sedikit tersakiti. Namanya juga kakak nasibnya kurang beruntung. Tenang saja, selama aku ada, pasti nggak akan kubiarkan bajingan itu ganggu kamu lagi. Kalau begitu, kakak kedepannya cuma bisa mengandalkan kamu. Masuklah. Kepala departemen yang, kamu cari aku? Kalian sudah datang. Kalau ada apa-apa, ngomong saja langsung. Nanti aku masih ada operasi yang harus dilakukan. Soal bocah itu, aku lihat karena muka kamu. Aku nggak ganggu dia, tapi dia ganggu urusanku. Kamu tahu kan? Gimana nih? Kamu bilang saja. Dia ganggu urusan baikmu apa? Hah? Kepala departemen Liang, pasti kamu lagi ganggu perawat kecil itu, ya? Dari yang aku tahu tentang anak ini, dia nggak mungkin asal-asalan bikin masalah sama kamu. Ngomongin soal kita berdua. Kita berdua ada apa sih? Dulu kamu janji sama aku, asal aku bisa bikin bocah itu masuk ke bagian kandungan. Kamu mau nemenin aku kencan, kan? Kencan, ya? Kalau soal kencan, aku kapan saja dan di mana saja ada waktu kok. Baik, daripada menunggu hari yang tepat, mending langsung aja. Malam ini oke, ya? Oke. Baiklah. Ada satu hal lagi. Beberapa hari ini rumah sakit kita kedatangan wakil direktur baru. Katanya laki-laki. Kamu harus siap-siap. Siapkan penyambutannya. Aku sudah tahu. Ketua, kalau tidak ada apa-apa. Aku pamit dulu ya. Silakan. Kali ini gagal. Nanti pasada que empata la de boa mereca ganguaku. Aku dengar di rumah sakit kita ada wakil direktur baru. Kayaknya hari-harimu bakal berat nih. Laki-laki atau perempuan? Kok aku gak tahu ya? Perempuan, dan dia cantik banget. Top banget. Katanya juga direktur sebuah grup besar. Wah, berarti hari-harimu bakal susah. Aku duluan periksa pasiennya. Sebentar. Oke, aku langsung ke sana. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kamu siapa? Aku yang baru datang. Loh, kalau mau pipis, toiletnya di belakang lift. Nona, kamu kenapa? Apa kamu agak demam ya? Keadaanmu kayak gini bukan pertama kali kan? Kok kamu tahu aku dokter? Memang agak rumit, tapi masih bisa diobati. Aku bawa kamu ke ruang istirahat dulu. Kamu tiduran dulu ya, aku pijat biar kamu enakan. Pijat gak ada gunanya. Sama sekali gak bisa ngurangin sakit. Tolong carikan aku obat penghilang rasa sakit. Obat itu beracun, loh. Kamu, ini kena masak angin berat di badan. Obat barat sudah gak efektif lagi. Harus pakai cara warisan nenek moyang. Kamu mau ngapain? Ini teknik pijat turun-temurun dari nenek moyang. Khusus buat penyakit wanita. Jangan-jangan kamu mau manfaatin aku, ya? Nona, aku sedang merawat kamu. Tutup matamu dulu. Pijat harus buka baju juga ya? Kalau dekat kulit, hasilnya bakal lebih bagus. Al. Kamu mau meraba kemana sih? 3 inci di bawah perut itu akar penyakitnya. Kalau mau sembuh total, harus dipijat lebih sering. Pijatannya enak juga ya. Jangan-jangan aku salah sangka dia.
Kalau mau, lanjutkan aja. Terapi sudah selesai. Nanti bayar di resepsionis ya. Aku harus periksa pasien lagi. Gak boleh, kamu pijat aku lagi. Mas, ini bukan tempat pijat kaki. Lagi pula terapi sudah selesai. Kamu juga gak apa-apa kok. Kalau begitu aku gak peduli. Aku kasih uang. Kamu pijat aku lagi ya. Gak bisa. Aku masih punya kode etik profesi. Kamu dokter kandungan kan? Ayah, Kok bisa ada dokter Wang di ruang kandungan? Yang Shiming ini sebenarnya ngurus apa sih? kalau gak ada apa-apa, aku duluannya. Nggak bisa. Aku sekarang lemas banget. Kamu harus bantu aku berdiri. Bangun, kok semangat banget sih. Jangan-jangan Ada, tipu-tipu, NIH. Sudahlah, kalau bisa bantu ya bantu aja. Haha, jangan kasar dong. Dasar bajingan ini, berani-beraninya goda pasien. Nanti aku urus kamu. Direktur yang pengemis. Jam kerja malah main-main sama pasien perempuan di sini. Ini benar-benar mencemarkan nama baik rumah sakit kita. Ini benar-benar mencemarkan nama baik rumah sakit kita. Direktur yang, tadi saya sedang membantu dia merawat pasien. Anak itu tadi sama perempuan cantik, kan? Jangan takut, aku ini direktur rumah sakit ini. Direktur, tadi anak itu memang suka mengganggu kamu. Ya, kalau begitu aku yang panggil kamu ke sini. Dia tadi sedang merawat aku. Enggak benar. Aku tadi jelas lihat dia yang sedang mengganggu direktur yang. Kalau mau nyebar fitnah juga nggak usah, sampai serendah itulah. Dasar bocah busuk, berani-beraninya ngomong kayak gitu sama aku. Kamu percaya nggak aku langsung pecat kamu sekarang juga? Yang Shiming ya. Sombong banget nih jabatannya. Baru kali ini aku lihat. Kino, Aku kasih tahu ya. Anda kan wakil direktur baru. Maaf ya, Direktur Lim nggak tahu orang penting nih. Aku nggak kenal kamu tadi soalnya. Dia tadi sedang merawat aku. Kamu mau pecat? Agak ini. Ini benar-benar salah paham. Anak itu aku yang atur kerja di rumah sakit ini. Mana mungkin aku pecat dia? Nanti aku kasih kamu status tetap, naik jabatan, dan gaji naik juga. Kantor baruku sudah siap belum? Sudah siap. Masuk ke kantor ya. Aku antar kamu, hahaha. Kamu datang nanti saja ke kantorku. Direktur, kok bisa ada waktu ke ruang kandungan? Tentu saja aku datang untuk lihat Kifei. Oh, Kifei pergi cek pasien. Nanti dia akan kembali. Kalau begitu aku tunggu di sini saja. Kamu sama Kifei kayaknya ada hubungan khusus, ya? Icem, Nakal banget. Ngomong apa sih? Aku kenal sama ibunya. Jadi cuma bantu jaga dia saja. Oh gitu ya. Nah, kamu harus jaga dia baik-baik. Para perawat di rumah sakit kita ngelihat dia kayak mau makan hidup-hidup. Serem banget, deh. Aduh, nah, kamu harus benar-benar jaga dia. Ya, jangan sampai ada yang manfaatin dia. Tenang, serahkan ke aku. HM, kalian lagi ngomongin apa sih? Tentu saja ngomongin cowok dong. HM, iya. Yuewe, bukankah kamu masih ada pasien yang harus dirawat? Cepat pergi ke sana saja. Aku tidak ada pasien. Oh, aku memang ada. Haha, kalian ngobrol dulu saja. Aku duluan ya. Mimi, kamu Ada, APA sama aku? Apa kamu sudah dekat dengan Shanshan? Aku tidak boleh sampai Shanshan tahu tentang aku dan dia. Mimi. Shanshan selalu tidak suka sama aku. Mana mungkin aku dekat dengannya? Kalau begitu, kenapa tadi malam dia ke kamarmu? Kalau begitu, kenapa tadi malam dia ke kamarmu? Jangan bilang kamu hanya main rumah-rumahannya. Mimi, aku jujur saja ya. Sebenarnya, Shanshan dulu pernah dipermalukan seniornya. Aku yang membalas seniornya itu untuknya. Dia seharusnya berterima kasih padaku. Makanya tadi malam dia datang untuk mengucapkan terima kasih. Sesederhana itu. Mimi, kamu tidak percaya aku. Kamu malah tidak percaya Shanshan. Kalau begitu aku yang terlalu berprasangka. Ayah, Baru benar. Ngomong-ngomong. Di rumah sakit kita ada wakil direktur baru. Kamu ikut aku lihat ya. Direktur, ini kantor baru Anda. Lumayan juga ya. Direktur, menurut Anda kita perlu mengadakan rapat, bikin acara penyambutan atau semacamnya? Tidak perlu. Yang penting semua kerja dengan baik. Baiklah, ikuti kata Anda saja. Wanita itu benar-benar spesial, berani terang-terangan menggoda aku.
Masuk. Direktur Yang, tadi Anda ngapain? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku... Ini adalah direktur baru rumah sakit kita. Cantik banget ya. Kamu siapa? Dia adalah kepala bedah. He Chen Mei. Dia juga bunga di rumah sakit kita. Senang bertemu, nanti mohon bimbingannya. Aduh, Anda terlalu sopan. Rumah sakit kami jadi makin berkilau dengan direktur seperti Anda. Bisnis pasti makin maju. Haha, adik senior benar. Sebenarnya saya baru mulai besok. Hari ini saya cuma mau lihat-lihat rumah sakit saja. Silakan lanjutkan pekerjaan dulu. Kami duluan ya. Baiklah, kami pergi dulu. Tante. Kenapa tadi kamu tidak membiarkan aku bicara? Bajingan itu jelas-jelas mau merayu direktur. Tapi ngomong juga buat apa? Yang jelas yang Shiming tidak akan mengaku. Kalau kesal, aku gigit kamu ya. Nanti kamu bisa kehilangan pekerjaan. Ayo masuk, aku ada urusan sama kamu. Oh. Direktur, ada apa Anda panggil saya? Baik, Kakning. Hubungannya dengan He Chun Mei tidak biasa. Jia bibiku. Oh, sejak kapan jadi bibimu? Sudah. Jangan sampai orang luar tahu ya. Kamu takut sama aku? Kamu kok tahu hubungan kita? Aku harap Kak Ning bisa merahasiakannya untukku. Soalnya kalau sampai orang luar tahu, bisa merusak reputasi bibiku. Sini bantu pijetin bahu aku. Wanita ini sebenarnya punya niat apa sih? Kamu tahu kenapa aku datang ke sini? Gak tahu. Aku mau membina beberapa orang yang bisa aku percaya di rumah sakit ini, supaya aku bisa benar-benar menguasai rumah sakit ini. Ambisi kamu besar juga. Kamu mau bantu aku? Tentu saja aku mau bantu. Tapi seharusnya bilang dulu dong. Kak Ning, aku gak bermaksud begitu. Asal kamu mau bantu aku. Aku akan setuju apa saja. Tapi urusan kita ini jangan sampai diceritakan ke orang lain dulu ya. Kita juga akan gak ada hubungan apa-apa. Orang yang aku percaya di rumah sakit ini cuma kamu. Aku bisa bantu kamu. Tapi janji dulu, aku gak mau ikut-ikutan bikin onar atau kejahatan. Aku juga gak tega buat ngelakuin hal kayak gitu. Kak Ning, kalau gak ada apa-apa aku pamit dulu ya. Kifei, bagaimana dengan urusan kita? Ok. Apa Direktur Lin bilang sama kamu? Dia mau coba warisan 18 sentuhan aku. 18 sentuhan. Dia tahu apa itu 18 sentuhan? Dia sudah menyelidiki kita. Anak ini gak biasa. Anak ini gak biasa. Jangan terlalu dekat-dekat ya sama dia. Nanti pulang kerja ya. Kamu ikut aku keluar. Kita mau kemana? Nanti sampai sana kamu juga tahu. Ingat ya pakai pakaian yang keren. Hmm. Sibuk ya? Ayo pergi. Taizeta kau. Ah, Direktur Yang. Film-film dong. Aku sudah pilih tempat yang bagus. Kencan malam ini di situ ya. Tenang saja. He Chun Mei aku kapan sih pernah ingkar janji? Baik, aku tunggu kamu ya. Wanita ini, cepat atau lambat pasti kamu pecat juga. Kak Wu, aku sudah pulang. Direktur baru nggak nyusahin kamu kan? Enggak kok. Kak Wu, kamu bawa timen diet APA? Gimana? Kepala timunnya gede ga? Lumayan get. Kan, dulu waktu kamu gak ada. Aku biasa pakai timun ini buat ngilangin bosan. Cuma ini saja? Pasti bukan ini. Lebih besar dari ini lagi. Kak Wu, kamu memang jago main. Yang ini gede banget. Dipakai juga cukup nyaman. Kamu coba juga. Aku nggak perlu deh. Aku nggak punya hobi itu. Bocah bau, kamu nggak mungkin kira aku. Maksudku,
aku lagi pakai timun buat masker wajah. Masker wajah, iya dong. Kalau enggak, kira apa coba? Hei. Oke, aku segera sampai. Ada apa? Aku hari ini pulang kerja lebih awal. Ini sudah jam berapa? Kok belum datang juga? Apa Chunmei nggak mungkin nge-ghost aku ya? Wah, Pak Yang, Anda memang jago mainnya. Janjian kencan di tempat kayak gini. Kamu kok datang? Pak Yang, ini kan kebetulan habis kerja. Sekalian aku ajak Xiao Fei Zhu datang juga. Kamu jangan bilang gak senang sama kami ya. Nggak senang sama kami ya? Masa iya? Orang banyak, nggak minum, ada serunya. Ayo, pasti senang. Silakan duduk. Pak Yang, Anda memang ramah banget. Chunmei, aku hormati kamu dengan segelas. Hahaha. Pak Yang, aku alergi alkohol. Nggak kuat minum. Nggak bisa. Aku yang minum buat dia. Kamu yakin? Pasti yakin. Kalau kamu niatnya serius begitu, denda dulu 3 gelas. Cuma minum alkohol doang kan. Pas lagi haus juga. Hei, kita baru mulai nih. Kamu jelas-jelas mau bikin adikku mabuk. Dengerin kakakmu ya. Kifei, kita minum pelan-pelan. Oke deh. Dong Mei Hei. Segelas ini kamu harus minum. Nggak enak kalau nggak. Mulai dengan minuman luar negeri dulu. Baiklah, Pak Yang, aku kan nggak kuat minum. Kalau begitu, Pak Yang bilang begitu. Aku minum sedikit aja ya. Eyo. Malam ini harus puas. Kita nggak pulang sebelum mabuk. Sayang, pesan lagu dong. Gak ada yang kamu suka nyanyiin. Gu Guangsheng Dong. Ok. Aduh, Pak Yang. Kamu kok kayaknya sudah kebanyakan minum? Belum? Aku baru mau minum lebih banyak nih. Kalau gitu, Pak Yang, saya hormati dengan segelas. Minumnya dikit aja. Aku pikir kita minum segelas bersulang aja. Setuju. Hehehe, Kamu tuang minumnya kebanyakan banget. kamu minum sedikit aja ya. Sisanya aku yang habiskan. Baiklah, Pak Yang, ayo, kita bersulang. Oh, Mai. Nggak boleh kamu minum. Kamu minta tolong Pak yang urus ini. Itu supaya aku bisa masuk rumah sakit. Sebenarnya aku yang harus hormatin Pak yang. Ya, Mengran. Tolong aku, tolong. Ada apa? Kalian Kino? Dia pernah periksa ke aku. Dia pasien di rumah sakit kita. Murah-murah semua kamu yang dapat. Bocah, cewek ini badannya mantap banget. Ada orang luar yang ganggu aku. Siapa sih berani banget di luar sana? Berani-beraninya bikin keributan di sini. Jangan takut, aku yang urus. Siapapun yang berani ganggu kamu. Aku yang balas dendam. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Makanya cewek ini nggak mau nemenin aku. Aku cuma nanya kamu aja. Kamu siapa? Yuruzen I Yuruzamu. Itu dia. Pak Yang. Kesempatan bagus banget nih. Pahlawan menyelamatkan wanita. Bener juga ya. Ini kan negara hukum. Kalian mau ngapain sih? Kamu yang bela cewek ini, bro. Apa jangan-jangan salah paham nih? Pejingin. Aku dari dulu curiga cewek ini ada orang lain. Sialan, kenapa malah cari orang tua kayak kamu? Bro. Orang tua ini pasti ada urusan sama aku. Suruh dia cabut. Bro. Kamu salah paham. Dia selingkuh sama istrimu. Mereka sudah kenal lama. Pak Yang, jangan asal ngomong dong. Cewek itu yang nyari kamu. Cewek, kita kenal ya? Kamu tadi kan baru bantu aku sisir rambut. Kok jadi gini? Pak Yang, jangan ngeles terus dong. Jangan sampai cewek itu meremehkan kamu. Diam kamu, dasar bajingan. Baik-baik. Iya kamu memang istriku. Kamu yang selingkuh sama aku, ya? Aku bakal bunuh kamu. Aduh.
Ternyata aku yang versi mahal ya. Lumayan mahal juga. Bikin dia kesakitan dong. Ah, kagetin aku aja. Dr. King, terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Tadi itu kenapa sih? Dia memang suamimu ya? Dia kalah judi, terus mau ngajak aku buat bayar utang. Aku langsung kabur keluar. Mei, kita harus bantu dia dong. Bantu Jemana. Apa kita suruh dia tinggal di rumah kita? Dr. Ki, kamu sudah menyelamatkanku. Aku benar-benar berterima kasih. Aku nggak mau merepotkan kamu lagi. Enggak apa-apa. Aku antar kamu ke hotel. Oke, kamu urus dulu ya. Pulang lebih cepat ya. Sayap. Anak sialan itu, kalau sudah ada cewek malah lupa sama aku. Dr. Ki, tadi terima kasih sudah menyelamatkanku. Kamu tekan aku sampai agak susah napas. Dr. Ki, dada aku agak sesak. Bisa tolong pijat sedikit enggak? Kita ke tempat tidur saja. Dr. Ki, terima kasih sudah menyelamatkanku malam ini. Tapi dada aku agak sesak dan sakit. Kamu bisa pijat sebentar enggak? Ini, kita baru kino. Apa enggak terlalu aneh ya? Sebenarnya sejak pertama kali ketemu aku sudah jatuh cinta. Kamu juga sudah menyelamatkanku malam ini. Menyerahkan diri juga enggak masalah sih. Sebelum itu, kamu bisa pijat dulu enggak? Aku susah napas nih. Ini bukan untukmu. Lupakan aku, semua itu nggak baik diketahui. Kamu nggak tahu ya? Kamu hebat banget. Aku sudah lama nggak merasakan perasaan ini. Kalau kamu mau, kapan saja aku siap menemani. Hai, Tante. Kamu anak sialan. Lihat jam berapa? Kok belum pulang juga? Apa kamu sudah tergoda sama perempuan genit itu? Tante, aku segera pulang kok. Nah, itu baru benar. Mengeran, malam ini aku nggak bisa nemenin kamu di sini. Nggak apa-apa kok. Besok aku akan ke rumah sakit. Nanti kamu bantu aku gambar lagi ya. Ini sudah jam berapa sih? Kifei kok belum pulang juga? Aduh, seharusnya dia sudah hampir balik. Aku tunggu di sini dulu ya. Aku ikut tunggu sama kamu. Aku pengen lihat anak sialan itu ngapain saja. Aduh. Ya sudah deh. Aduh. Ada apa? Di rumah sakit. Ada pasien kritis yang butuh operasi segera. Nanti aku juga harus ke rumah sakit lagi nih. Oh ya. Shanshan, kamu suka sama Xiao Fei, ya? Kamu benar-benar suka Xiao Fei, kan? Kenapa kamu tanya begitu? Kamu nggak perlu sembunyiin dari Mama. Kalau kamu memang suka Xiao Fei, Mama siapin jodoh buat kalian berdua. Ma, aku mana mungkin suka sama orang kampung itu? Aduh, kamu ini anaknya. Mulutmu itu, kampungan terus. Kalau soal pangkat, dia itu kakakmu loh. Bukankah kamu masih ada urusan penting di rumah sakit? Kamu cepat masuk aja. Iya, aku lupa. Aku mau ganti baju dulu. Kamu ini, mending tidur lebih awal ya. Haha. Kamu di mana? Mereka berdua pergi kemana, ya? TV-nya juga belum dimatikan. Ada yang lagi mandi. Badannya bagus banget. Masa ITU, Meiji yang lagi mandi? Meiji, kok masih belum tidur sampai malam begini? Jangan-jangan nunggu aku, ya? Kifei. Shanshan. Kifei, kamu ngapain? Maaf,
Aku nggak tahu itu kamu. Aku. Aku akan segera pergi. Tunggu, tolong ambilin handuk mandi buahku. Baik. Bukannya belum pernah lihat juga. Shen, tadi aku benar-benar nggak sengaja. Jangan ngomong lagi. Kalau berani ngintip aku mandi lagi, hati-hati aku keluarkan bola matamu. Kupikir itu Chunmei yang lagi mandi di dalam. Ternyata itu si cewek ini. Lihat-lihat, Pak. Belum pernah lihat cewek cantik ya? Shan, kamu benar-benar cantik. Bete deh. Mulutmu licin banget. Pas kamu lihat aku mandi tadi, kamu nyebut nama mama, kan? Pas kamu lihat aku mandi tadi, kamu nyebut nama mama, kan? Shan, kamu pasti salah dengar. Aku mana mungkin panggil nama tante. Aku peringatkan kamu, ya, jangan sampai kamu punya pikiran yang gak tidak sama mama. Kalau enggak, Oh iya? Shan, tante mana? Jangan-jangan sudah ketidurannya? di rumah sakit ada operasi darurat. Dia pergi ke rumah sakit. Jadi malam ini cuma kita berdua, Chifei. Aku mau ngomong hal serius sama kamu. Kayaknya mama sudah mulai curiga soal hubungan kita. Masa sih? Kamu kok tahu? Dia mulai curiga. Dia bahkan sudah tanya aku. Jadi kita cuma harus jaga supaya dia nggak tahu. Kan? Tante malam ini nggak ada. Jadi cuma kita berdua. Jangan buru-buru gitu dong. Pergi ambil sesuatu. Ambil apa sih? Kamu beneran gak lihat sebelahnya? Cewek ini mainnya cukup liar ya. Shan. Malam ini aku bakal hukum kamu dengan baik. Tunggu dulu. Masih nggak boleh di kamar. Aku takut ketahuan sama ibuku. Nggak di kamar. Terus kita kemana? Aku bawa kamu ke tempat yang seru. Va. Lihat betapa indahnya. Iya. Cantik banget ya. Romantis banget. Kamu yakin mau di sini? Aku belum pernah coba lakukan di alam terbuka. Ini terlalu seru. Aku nggak kuat nih. Kamu nanti harus pelan-pelan ya. Aku besar, kamu harus tahan ya. Tenca. Tahan kamu. Kok bisa datang? Entah karena mau menopause kali ya. Dada terasa panas. Kalian berdua ngapain di sini? Kalian ngapain di sini? Shan bilang dia nggak bisa tidur. Minta aku naik ke atas buat olahraga bareng dia. Iya. Malam-malam olahraga. Iya, ibuku memang begitu. Aku nggak bisa tidur. Minta Kifei temani aku. Kamu cewek nakal. Ganggu Kifei kita lagi. Malam-malam nggak tidur. Naik buat olahraga. Cepat bubar ya. Cepat pulang istirahat. Oktant. Kifei. Kok kelihatan nggak semangat? Kamu kurang tidur tadi malam ya? Enggak tante, aku tidur nyenyak. Mungkin masih agak ngantuk. Mau aku minta cuti buat kamu ke rumah sakit nggak? Nggak usah. Nggak mau ganggu kerjaan. Ya udah, oke. Iya, Bibi. Kalau nggak ada apa-apa, nanti tolong cuci pakaian kotorku di baskom ya. Kifei. Kamu ambil juga pakaian kotor kamu. Biar Shan yang cuci. Aku balik ke kamar ambil baju dulu. Ma. Kenapa kamu baik banget sama dia? Kamu suka sama dia ya? Kamu cewek nakal. Ngomong apa sih? Shan, aku sudah taruh baju di keranjang. Taruh aja. Sifeng. Oh, Ini baju ibuku. Jan,
Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku cuma penasaran lihat-lihat saja. Lihat saja, gak usah ribet. Lihat kamu sampai ketakutan begitu. Gak ada apa-apa kot. Aku mau pergi kerja dulu. Pergi saja. Ya. Kifei, bajingan kecil itu. Kalau bukan karena dia, aku gak akan dapat pukulan segini. Dendam ini pasti akan aku balas suatu saat. Indah. Kamu tadi malam itu, kan? Yang itu, kepala bagian yang. Aku datang cari Kifei. Oh, Carrie Kifei ya. Dia belum datang. Kamu duduk saja di sini tunggu dia. Ah, silakan. Minum air dulu. Hah? Kepala bagian yang. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi malam. Hai. Seorang pria sejati melihat ketidakadilan, langsung teriak. Kamu datang cari Kifei buat periksa, kan? Hah, iya. Aku perutnya agak kembung dan sakit. Jadi pengen minta dokter Ki atur-atur. Dokter Kifei yang ilmunya cupu itu. Menurutku dia. Cuma sampah. Haha, penyakit yang dia bisa sembuhin. Aku juga bisa. Penyakit yang dia gak bisa sembuhin, aku juga bisa. Aduh, Ayo, biar aku periksa kamu. Pasti sembuh total dengan obatku. gak usah. Aku tunggu dokter Ki saja. Lihat luka di wajahku ya. Kalau tadi malam aku lapor polisi, dia pasti akan balas dendam buat aku. Ya sudah, lapor saja polisi. Suamimu itu bajingan sudah bikin aku begini. Aku akan balas semua ini ke kamu. Kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Pasti mau sikat kamu. Sikat. Haha. Dokter, tolong lihat ini. Aduh, ini kamu yang kasih aku. Ini rumah sakit. Jangan asal main. Aku ini kepala rumah sakit. Siapa berani urusin urusanku? Hei! Carrie Logo. Sudah berani sekali kalian. Berani-beraninya bikin rusuh di rumah sakit. Kalian berdua pasangan sampah, lihat apa yang kalian buat. Kalian gak kasih kompensasi sedikit pun ke aku? Itu memang salahmu sendiri. Cari mati. Aduh. Dasar bocah bau, berani pukul aku. Kau sudah selesai, aku akan buat kau lenyap dari rumah sakit ini. Tak ada yang bisa melindungimu. Ya kenapa? Aku cuma kasih dia. Obatnya akan segera bereaksi. Obatnya akan segera bereaksi. Dasar bajingan. Kasih obat pada pasien wanita. Aku siapa? Aku kepala rumah sakit ini. Aku mau pamit dulu. Katanya dia perempuan. Meski aku ingin tidur sama direktur Dia juga harus tunduk di bawahku. Yang Shimin, kamu terlalu sombong ya. Rumah sakit ini bukan cuma kepala bagian ginekologi kecil sepertimu yang bisa tentukan. Direktur Lee, siapa yang gak suka bercanda? HMPH, aku cuma membual. Jangan diambil hadiah. Dia diberi obat oleh bajingan ini. Keadaannya sangat kritis. Siapa berani-beraninya bercinta Sezuka Chi di sini. Tangkap bajingan ini untukku. Aku orangnya putra mahkota. Berani sentuh aku, putra mahkota pasti tidak membiarkanmu begitu saja. Kamu cuma anjing yang digigit Ning Haotian. Bahkan kalau aku hancurkan dia. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ninja memang garang. Orang bangsat seperti dia harus dihukum seberat-beratnya. Bawa dia dulu untuk pengobatan. Aku akan buat bajingan ini membayar harga yang pantas. Baik, aku akan pergi sekarang juga. Ning Xiaohua, kamu yakin mau cari masalah denganku? Aha.
Ini. Main-main di siang bolong begini. Director. Kalau tidak, bagaimana kalau Anda tutup mata saja soal ini? Biarkan hal ini berlalu begitu saja. Jangan kira karena kamu didukung Ning Haotian, aku jadi takut dan tak berani apa-apa padamu. Tidur di rumah sakit juga tidak masalah. Perbuatan seperti ini aku tidak akan toleransi. Jangan terlalu semena-mena. Masih bengong apa? Ikat Jiang Tuku. Dogzilla, kamu datang tepat waktu. Ada apa, Direktur Ning? Mau usir aku dari rumah sakit? Sherhan. Memukul anjing harus lihat siapa pemiliknya. Yang Shiming adalah orangku. Kamu sentuh dia. Apakah kamu merasa ada yang tidak beres dengan kakakmu ini? Kalau begitu, tanya saja langsung pada dia. Putra mahkota itu begini. Tadi aku sedang menjelaskan kondisi pasien wanita. Tapi tidak kusangka dia malah menggoda aku. Namun demi bisnis rumah sakit, aku langsung menolaknya. Sedang acara ini berlangsung. Direktur Ning datang. Kamu terus-terusan bilang aku kasih obat ke pasien wanita, ya? Yang Shiming, kamu kok bisa setega ini, Shihan? Meskipun kamu sekarang yang ngatur rumah sakit, tapi kamu kan perempuan juga. Menurutku masalah ini nggak seharusnya dianggap. Sama sekali nggak boleh dianggap. Dia kasih obat ke pasien wanita di rumah sakit. Tindakan bejat seperti itu. Kalau dibiarkan begitu saja, siapa yang mau berobat ke rumah sakit kita? Dazuzi itu laki-laki. Kamu harusnya mengaku sendiri. Keinginanku adalah, aku nggak mau mengulanginya lagi. Yang Shiming itu orangku. Meskipun dia salah. Shihan, kamu nggak berhak ikut campur. Qin Haotian, rumah sakit ini juga bukan kamu yang ngatur, ya? Oh ayah? Kalau begitu tanya mereka siapa yang mereka dengarkan. Tangkap bajingan ini buat aku. Direktur rumah sakit dan perusahaan besar yang bayar gaji kita. Kita harus dengar mereka. Baiklah, kalian duluan saja, ya. Mengran, kamu sudah merasa lebih baik? Aku sudah jauh lebih baik. Kamu sudah selamatkan aku sekali lagi. Kalau begitu kamu istirahat dulu di sini, ya. Aku akan buatkan obat yang bisa menyegarkan tubuh buat kamu. Wah, cepat sekali sudah selesai. Wah, cepat sekali sudah selesai. Kak Wu, jangan ejek aku terus dong. Aku di luar dengar semuanya jelas banget. Loh, kamu memang hebat. Cuma terlalu cepat. Situasinya darurat. Yang penting segera detoksifikasi. Baiklah, kamu istirahat dulu, ya. Kak Wu. Yang Shiming, bajingan itu, sudah diusir dari rumah sakit? Nggak semudah itu. Kok, sekarang anak sulung keluargamu sudah datang. Lagi sibuk menghadapi direktur kita. Kamu juga coba lihat. Yuk, Baiklah, Liao Chen. kamu sebenarnya mau bagaimana? Sherhan. Kamu cuma jadi direktur kehormatan saja. Jangan terlalu anggap dirimu penting. Dalam rumah sakit ini ada orang busuk seperti itu. Tapi kamu malah melindunginya habis-habisan. Kalau sampai ketahuan sama kakek. Ning Haotian, kamu juga nggak bisa lepas tanggung jawab. Ning Sihan. Jangan bikin malu saja. Aku bersin kamu seperti meremas semut mati. Gampang banget. Ada lalat mana yang suka nyebar fitnah di sini? Kupikir kamu hebat banget. Ternyata cuma pintar ngomong doang. Kalau nggak ikut aturan, siapa suruh kamu masuk sini? Ini rumah sakit. Aku dokter. Datang ke sini sudah hal yang wajar. Tapi kamu, bajingan berdasi. Melindungi dan membiarkan penjahat. Kamu nggak pantas ada di sini. Baiklah. Kamu dipecat. Sekarang juga. Pergi sekarang juga. Sekarang juga. Segera pergi. Dari mana datangnya anjing gila ini? Berkeliaran kemana-mana. Cari mati ya. Kamu mau ngapain? Bangkit. Aku bangun. Berani kamu pukul aku. Namaku Niu. Aku pemegang saham terbesar rumah sakit ini. Ayo pukul aku. Sekarang juga. Langsung pergi. Cepat pergi. Siapa sih yang gak bisa ngomong besar? Selama Ning Jiu ada di sini, gak ada yang berani ngapa-ngapain aku. Menjadi baiklah. Pasangan anjing ini ya. Hauk. Kalian tunggu aja. Tunggu aja. Nih, kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kidi. Kamu keskiviikko kantorku sebentar.
Ninja, kamu lihat aku kayak gitu kenapa? Hari ini makasih ya udah bantu aku legain hati. Hai, kamu kok masih sopan sama aku sih? Lagian aku juga nggak tahan sama sikap sombong dia. Kifei, kamu masih ingat aku pernah bilang apa sama kamu? Kamu masih ingat aku pernah bilang apa sama kamu? Linjia, kamu dulu bilang apa sama aku? Kamu otak kamu cuma diisi sama perempuan aja ya? Kayaknya kamu nggak salah ngomong. Memang aku ini cuma direktur swasta biasa, gak punya banyak wewenang. Makanya aku harus punya orang kepercayaan sendiri. Kalau gitu aku nanti jadi orang kepercayaanmu ya. Itu belum cukup. Maksudnya apa sih? Serakah banget sih kamu. Kifei, kamu pikir aku itu? Punya badan ya punya badan. Muka juga cantik. Bener-bener cantik banget. Tentu aja aku suka. Cowok mana sih yang nolak? Cewek ini terang-terangan menggoda aku ya. Tentu aku mau. Ning Jia, kamu ngapain sih? Kamu kan pengen aku, kan? Nah aku kasih kamu deh. Ada-ada aja nih. Bantu aku buka ikat pinggangnya. Gue nantinya bakal buat Ning Shihan ini tunduk di bawah gue. Gue bakal hajar habis-habisan dia. Sama si Kifei brengsek itu juga. Kalau sampai 5 kali gangguin gue suruh kaki lo patah. Dasar bajingan kecil. Ternyata kamu sembunyi di sini ya. Cari kamu susah banget. Jangan sentuh aku. Si Fei nggak bakal ngasih aku lepas. Kifei. Yo. Sekarang dia mungkin sendiri aja udah susah. Dia nggak peduli kamu. Hahaha. Eyo. Tolong. Tolong aku. Tolong. Bajingan busik, berani beraninya kamu pukul aku. Aduh, sialan. Ayo. Siang burung layang-layang datang. Yang Shiming. Aku kasih tahu kamu, ini rumah sakit. Kalau kamu berani macam-macam, aku laporin ke direktur. Wanita busuk itu, dia punya hak ngatur aku? Dasar. Jangan sentuh aku. Hahaha. Aduh, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku ganteng kan? Kamu siapa? Barang busuk. Besar kemanamu? Lihat. Aku siapa? Berani-beraninya ganggu istriku. Apa kamu kurang didikannya? Sengje. SNG, kok kamu datang? Masih belum puas pukul ya? Berani-beraninya ganggu istriku. Siapa berani kamu? Sengge, kamu salah paham. Salah paham. Aku pukul kamu. Dasar. Aku. Gak apa-apa kan? Kamu juga jangan sentuh aku. Aku bersumpah aku udah berhenti judi. Serius. Berdiri. Itu. Dasar bajingan itu yang ganggu kamu ya. Tunggu ya, aku balas buat kamu. Selesai kita pulang ya. Sengge. Kamu dipasangin topi hijau itu satu hal. Kamu ngomong apa sih? Aku jelasin ya. Aku tadi. Kusai rambat istrimu. Tapi, Dia harus tidur sama pria supaya racunnya hilang. Tapi lihat dia sekarang masih duduk baik-baik. itu artinya apa? Itu artinya ada yang lebih duluan. Oh, Kamu yang kasih obat ke istriku ya? aku bunuh kamu. Dengue, obat itu aku yang kasih. Tapi yang tidur sama istrimu bukan aku. Terus siapa? Itu anak sialan Xiao Wangba yang kemarin malam, Kifei. Sialan anak itu berani pasang topi hijau ke aku. Aku bunuh dia. Aku. Linjia, aku gak tahu kamu jago kungfu juga. Aku malah punya yang lebih hebat. Mau coba? Pasti mau.
Aku masih merasa di sofa lebih seru. Siapa? Wahi Chunmei. Masuklah, Xiao Fei juga di sini. Ada apa? Oh, Direktur Lin, ada masalah di bagian ginekologi. Kamu cepat ke sana lihat. Ada apa? Masih itu brengsek yang Shiming mengganggu pasien wanita ginekologi kita. Suami pasien ngepung dia di kantor, ngasih pukulan yang parah banget. Xiao Fei ini. Xiao Fei, itu apa sih? Jangan-jangan kamu juga ngelukai Direktur Ning ya? Hampir banget. Aduh, salahku nih. Kalau bukan aku, kalau kamu benar-benar ngalahin Lu Shihan, nanti Direktur jadi milik kamu deh. Iya, bukan tante itu. Apa yang terjadi di sana? Itu kan cewek yang kamu selamatkan tadi malam. Brengsek yang itu masih gak kapok juga. Iya banget. Aku cek dulu ya. Pergi. Itu bocah di mana sih? Aku harus bikin dia kapok. Dia masih di rumah sakit. Aku antar kamu cari dia. Suamiku selesai bersihin amplop ini. Terus antar aku pulang. Yao Shimei, gak nyangka kamu. Yang bikin onar di rumah sakit. Kamu siapa, Mas Feng? Dia direktur rumah sakit ini. Istrimu di sini diganggu orang. Dia pikir aku gak tahu dia direktur. Kamu pikir aku gak tahu dia direktur? Direktur ya? Istriku di rumah sakitmu diperlakukan buruk. Ada penjelasan dong. Tentu saja pelaku utamanya harus dihukum berat. Dengan kata-katamu ini, aku jadi tenang deh. Kalian semua baik-baik saja kan? Aduh, Boka. Berani selingkuhin aku? Siapa yang kasih kamu nyali anjing? Jangan dengerin anjing gila itu ngatain kamu. Dia yang kasih obat ke istrimu. Kalau bukan aku, istrimu sudah jadi sasaran dia. Memang aku yang kasih obat itu. Tapi yang ngeluarin racunnya kan kamu. Kalau kamu gak tidur sama dia, Dia gak bakal santai duduk di sini. masuk akal. Kakak 3, jangan buang waktu sama dia, habisin aja. Kalau kamu berani bikin onar di rumah sakit, hati-hati aku gak akan segan-segan sama kamu. Chifei, kalau yang tidur sama pasien wanita itu kamu, bajingan kecil. Maseng. Lumpuhkan bajingan itu, balas dendam untuk istrimu. Sialan. Gue kerja nggak butuh lo ikut campur. Pergi sana. Tiduri istri gue, kasih gue topi hijau. Ini memang tradisi baik rumah sakit kalian. Jadi tradisi unggulan rumah sakit kalian. Kamu kan direktur rumah sakit. Kamu pasti gak mau masalah ini jadi besar. Kamu mau bagaimana? Ketakan. Ini namanya pemerasan. Hei direktur. Hanya 20 dibanding reputasi rumah sakit kalian. Tidak sebanding sama sekali. Aku setuju, tapi masalah ini sampai di sini saja. Mantap, cepat dan jelas. Nggak boleh setuju sama dia. Hubungan gue sama Nona Su memang bersih dan jelas. Kalau lo kasih uang ke dia, bukannya berarti hubungan kita jadi abu-abu ya? Berani banget lo. Lo itu pantas disebut pria nggak sih? Berani berbuat ya harus berani tanggung jawab. Gue nggak berbuat. Kenapa harus ngaku? Memang gue kasih dia obat racun. Tapi kalau lo nggak nolong dia ngilangin racunnya. Dia pasti panas dingin gak karuan. Lihat sekarang dia malah kayak orang baik. Lo ngomong soal obat birahi. Tentu aja itu karena kalian gue yang hebat. Bisa ngilangin racunnya. Omong kosong, lo bisa ngilangin racun obat birahi? Korban. Dokter 11 memang kasih gue racun, tapi dia nggak sentuh. Sayang, itu beneran kan? Tentu aja bener. Lewahingan tua. Lo ngelakuin kotoran sendiri malah nyalahin orang lain. Lihat gimana gue beresin lo. Pak Direktur, tolong dong. Gue nggak salah. Kalau mau berantem, keluar sana. Jangan bikin kotor. Santai aja. Tada.
Kalau duduk sini nanti harus hati-hati ya. Jangan sampai diubek-ubek. Jangan-jangan perempuan ini nyuruh orang nyerang gue ya? Mengran, kamu baik-baik aja kan? Baik, tapi suami gue udah datang jemput. Gue harus ikut dia pulang. Kalau suamimu nanti nyakitin kamu lagi, bilang aja ke gue bakal bersihin dia. Gue bakal cari kamu lagi. Sayang, Ya, sayang, Sayang, kamu kenapa? Baiklah. halo, saya mau tanya tentang ginekologi. Bagaimana? Kalau mau ke ginekologi, kamu harus ke bagian ginekologi. Wah, gadis muda sepertimu. Kamu belum menikah ya? Belum. Kamu merasa tidak enak badannya? Bukan. Sebenarnya saya mau cari dokter Kifei. Ah, kamu mau pijat sama dia kan? Pijat? Teknik pijat dokter Kifei luar biasa sekali. Jangan bilang aku pasien saja ya. Bahkan perawat wanita di rumah sakit kita. Kifei sangat. Diminati. Iya dong, aku kasih tahu ya, bocah itu punya gaya 18 sentuhan. Sampai semua perawat wanita di rumah sakit kita sudah ia sentuh semua. Ternyata Kifei ini playboy besar. Lihat nanti aku pulang gimana aku tagih dia. Dokter 11 memang ahli dalam menyembuhkan. Setelah dipijat, aku jadi jauh lebih nyaman. Bagian ini adalah sumber energi dan darah. Kamu kurang tidur, hormonmu terganggu. Nanti kalau pulang ya, sering-sering pijat bagian ini. Dokter 11. Tolong pijat lagi dong. Baiklah. Kifei, dasar bajingan. Kamu berani-beraninya selingkuh di belakang aku. Kamu tahu aku sedang hamil anakmu? Hah? Cowok brengsek, sudah punya istri masih main serong. Menipu perasaan orang. Bukan. Kenapa kamu pukul aku? Bukannya kamu yang suruh aku pijat? Yo, Fei. Ini pacar kecilmu ya? Bisa dibilang begitu. Oh, berarti beres sudah. Baru tadi, aku sudah ceritakan ke dia soal kamu pegang-pegang pasien wanita dan perawat di rumah sakit. Semua sudah aku beritahu. Cepat deh kamu rayu dia. Jangan begitu. Kak Wu, kamu ini malah menjebak aku. Kamu urus sendiri nasibmu ya. Oke Kekvu. Lihat, orang-orang sudah pada pergi. Kamu masih ngintip. Bukan, Shen. Kenapa kamu datang? Kamu tadi bilang soal kehamilan. Kita kenal belum sampai seminggu. Kok kamu sudah hamil? Aku tidak bilang begitu. Gimana bisa biar selingkuh-selingkuh kamu itu diam? Gimana lagi supaya para wanita penggoda kamu itu berhenti? Kerjaanmu memang hebat ya. Dokter dan perawat main bergantian. Aku ini semua demi kerjaan. Suka main ranjang di kantor ya? Kalau begitu aku ikut nemenin kamu belanja di Taobao. Shen, jangan ribut. Nanti masih ada kerjaan. Pria brengsek. Ibuku justru mengirimmu kerja di bagian ginekologi. Bukan untuk main-main dengan wanita. Aduh, Pekerjaanku seperti ini. Aku juga tidak mau. aku gak percaya kamu yang sengaja meraba wanita lain. Shen. Aku gak percaya. Tanganmu kan hebat sekali. Kalau begitu coba sentuh aku. Ini kamu yang bilang. Ayo, bukan pertama kali. Nyaman sekali. Gak heran wanita-wanita itu suka padaku. Xiao Fei ada di dalam? Masuk. Hei, Tante, kenapa datang? Lagi ngapain buru-buru gitu? Kayaknya kamu sembunyikan seseorang ya. Gak mungkin aku sembunyikan orang. Aku yakin kamu juga gak punya adik laki-laki. Wah ya.
Hari ini aku operasi seharian. Seluruh badan pegal-pegal. Yuk, pijatin bahuku. Cepat, biarkan aku keluar. Oke. Tante, kamu tengkurap di ranjang, aku pijat ya. Ayo. Enak banget. Ini keahlian Xiao Fei kita. Oh iya Xiao Fei, Kamu perhatikan gak? Kai-Kai selalu seperti menyembunyikan sesuatu saat nyalakan lampu. Kamu perhatikan gak? Shan-Shan akhir-akhir ini selalu menyembunyikan sesuatu. Aku curiga bocah bau itu lagi pacaran. Dia kemarin hampir saja ketipu pria brengsek. Memang anak perempuan yang bikin pusing. Tante, Shan juga sudah tidak muda lagi. Kamu juga jangan terus-terusan mengawasinya. Aku malah berharap begitu. Dia harus cepat-cepat menikah, supaya nggak ada yang ganggu kita berdua. Haha, Ibu aku juga nggak bakal suka ngerepotin kamu. suara apa tuh? Kantor ada tikus. Tikus. Ayah, Xiao Fei, kamu pikir aku cantik nggak? cantik. Terus kamu suka sama aku? Tante, aku tentu saja suka sama kamu. Bete deh, panggil tante. Aku cuma mikir panggil tante itu lebih pas aja. Kamu ini setan. Malam itu kamu nggak ngomong gitu. Aku cuma takut bikin orang salah paham. Kai Ronggong. Hubungan kita gimana juga sih? Tante, aku mau kupasin apel ya. Hati-hati banget, jangan sampai keiris tangan. Makasih tante. Sama aku masih sopan banget. Nanti malam mandi dulu di kamar. Shan. Chifei. Kenapa ibu saya tadi seperti itu ya? Jangan salah paham. Bukannya saya baru saja melukai tangan? Kamu mending jangan bohong sama saya. Kalau nggak nanti saya potong kamu. Shan, pergi sama saya. Dengarkan saya dulu. Bikin saya mual saja. Pergi sana, Shan. Kita akan satu keluarga. Nggak usah dibuat ribet begini. Tuan Besar. Kalau Anda mau benar-benar kuasai rumah sakit ini, harus singkirkan si bajingan Qi Fei dulu. Dia cuma anjing gila, saya ada cara. Tuan Besar, nama besar Anda. Jangan banyak basa-basi. Bagaimana kabar yang saya ajarkan? Tuan Besar, ini semua adalah para petinggi di rumah sakit ini. Asal mereka bisa dibeli. Rumah sakit ini kuma anda yang berkuasa. Dengan mereka, saya pasti akan usir si brengsek Ning Shihan keluar dari rumah sakit ini. Kalian suka video pendek itu? Suka. Kak Lemon, kok kamu datang? Kamu nganggur kerja aja sudah cukup. Masih di rumah sakit nonton hal-hal kotor gitu. Kamu beneran anggap rumah sakit ini rumahmu ya? Bukan, Kak Ning, jangan salahkan saya. Buka. Kak Ning, saya jelasin dulu. Nggak perlu jelasin apa-apa. Kimas barangmu. Cabut sana. Wanita ini nggak bener nih. Jangan-jangan ada niatan jahat. Kak Ning, kamu beneran mau suruh saya pergi? Kamu kira saya bercanda ya? Kak Ning, kalau saya pergi, siapa yang bakal bantu kamu keluarin masalah? Adik bau mulut yang licik. Kalau kamu mau tetap di sini juga boleh. Tapi lihat dulu kamu punya kemampuan atau enggak. Kamu mau kemampuan apa sih?
Ada hal baik kayak gini juga ya? Ada orang datang. Besok saya ke rumahmu ada urusan penting. Oh, Masuk. Direktur Lin, Anda datang inspeksi kerja ya? Oh, itu besok ya. Besok kalian libur sehari. Semua di rumah istirahat dengan baik ya? Oh, baik. ya. Saya tadi lihat wajah direktur nih kayaknya nggak enak. Nggak bisa ngalah sama kamu ya? Kak Will. Jangan bercanda sama aku. Itu kan kepala rumah sakit. Aku nggak sanggup ngikutin dia. Kak Will. Janjian apa sih? Bener-bener pria sejati. Otak penuh sama kamu. Kamu tahu gimana aku mikirin apa? Tentu saja aku tahu. Ya udah coba tebak aku lagi mikir apa. Gimana? Aku tebak bener kan? Kak Wu, kamu emang jagoan. Ya udah, kita ketemu besok malam. MA, ini tekanannya gimana? Enak, bilang ayah. Kalau tiba-tiba baik gini ada apa? Ada apa sih sama aku? Gak mungkin lah. Aku cuma mau berbakti sama kamu. Aku kan udah ngerti kamu. Kamu itu menantuku. Katain aja, ada apa sebenarnya? Ya aku ngomong terus terang aja. Ma, kamu. Suka sama Kifei ya? Kamu ngomong apa sih? Kamu nih anaknya. Aku mana mungkin suka sama Xiao Fei. Bedanya jauh banget. Tapi MA, aku lihat di beberapa film kecil itu. Dia kan sama tante itu terus. Dasar kamu anak nakal. Setiap hari nonton apa sih yang gak jelas? Omong-omong, siapa? Kamu suka sama Xiao Fei ya? Tutup mulutmu sana. Xiao Fei itu manggil aku MA. Jangan omong sembarangan. Aku mana mungkin suka sama orang kampung kayak dia. Kamu nih anaknya. Ini udah salah besar nih. Ubah sikap kamu yang kayak anak bangsawan itu. Anak itu aku lihat baik-baik aja. Kayaknya cocok juga sama kamu. Udah, aku nggak mungkin ada perasaan sama dia. Apalagi dia belum pulang sampai sekarang. Entah kemana dia nongkrong sembunyi-sembunyi. Tenang aja deh. Xiao Fei itu anak polos banget. Pasti bukan kayak yang kamu bilang. Orang bisa kelihatan dari muka tapi hati nggak tentu. Tante, Shen aku pulang. Xiao Fei udah pulang. Kamu cuci tangan dulu ya. Kita makan di meja. Bagus. Baru pulang sekarang. Inta kemana dia nongkrong. Aku kan tadi di rumah sakit ada tambahan shift. Siapa yang percaya? Ya ampun, Shen. Jangan bilang gitu dong. Kamu ke dapur bawa makanannya masuk. Kita makan di meja. Ini nasi buah kamu. Anak ini, Xiao Fei. Capek kerja seharian. Makan banyak ya. Tidak cukup. Di panci kita masih ada beberapa orang lagi. Aku juga tidak tahu seberapa besar nafsu makannya. Makan yang di mangkuk. Lihat yang di panci. Aku juga tidak tahu apa bisa dimakan semua. Asal nafsu makanku bagus. Entah yang di mangkuk atau di panci. Semua bisa aku makan. Makan, makan, makan. Cuma tahu makan. Aku tidak makan lagi. Anak ini. Xiao Fei, anak ini aku sudah terlalu manjain. Kamu jangan pikirin ya. Nanti aku kasih pengertian. Tante. Ada sesuatu yang ingin aku bilang sama tante. Sebenarnya hari ini di ruang ginekologi, Shan terus sembunyi di bawah meja. Semua yang kita bicarakan dia dengar. Tidak heran anak ini. Pulang langsung ngambek sama aku. Begini saja, kamu jangan terlalu dipikirkan. Nanti aku akan kasih pengertian dia. Seharusnya tidak masalah besar. Tante, tidak peduli orang lain bilang apa. Aku akan jaga kamu dengan baik. Baik, aku percaya sama tante. Cepat makanlah. Tante, kamu sungguh cantik. Mulut-mu mani bonje. Kalau begitu, menurutmu siapa yang lebih cantik? Aku atau Shan? Tentu kamu yang lebih memesona. Benarkah? Malam ini ke kamarku ya. Tante, kamu hari ini benar-benar cantik. HMPH,
aku tidak cantik hari ini? Shanshan juga cantik kok. Siapa peduli sama kamu? Kita jalan yang benar. Xiao Fei, aku hari ini ada pesta. Anak perempuan itu ngotot pengen ikut. HMPH, kamu di rumah istirahat yang baik. Jaga rumah baik-baik ya. Tante, kalian kira-kira kapan pulang? Kalau lancar, besok sudah pulang. Qi Fei, aku peringatkan kamu. Jangan bawa perempuan yang tidak jelas macam itu pulang. Kalau aku tahu, aku akan sunat kamu. Kamu tega melemahkanku? Di depanku menggoda, kira aku mati? Kita pergi. Baik, ayo pergi. Kalian semua sudah pergi. Tidak ada satupun yang menemani aku. Asyik. Jangan-jangan tante sudah pulang? Pasti dia merasa aku kesepian. Sengaja pulang menemani aku. Tante, aku datang. Ningkie. Kok kamu datang? Kenapa kamu nggak menyambut aku? Kebetulan di rumah nggak ada orang. Hari ini aku akan menyelesaikannya. Di rumah cuma kamu sendiri? Bibi dan Shanshan pergi menghadiri pesta. Jadi aku sendirian di rumah. Pas banget, nggak ada yang ganggu aku. Ning, kamu panggil aku ada APA? Aku nggak ada apa-apa. Nggak boleh cari kamu? Permainan kita kemarin belum selesai. Mau lanjut nggak? Tentu mau lanjut dong. Kalau kakakmu sudah niat banget gitu, masa aku tega nolak? Yuk, kita ke kamarmu. Va. Kelihatannya biasanya bos galak banget sama kamu. Tapi dia nggak bantu kamu sama sekali ya. Ming, jangan asal ngomong dong. Itu bibiku loh. Aku dengar Hi Chun Ming cukup nakal. Sama beberapa pria di rumah sakit. Kalau kamu berani ngomong buruk tentang bibiku lagi, aku bakal hukum kamu. Di sampingku aku akan lihat kamu. Berani-beraninya kamu ngomong buruk tentang bibiku di sini. Kamu suka Chunmei ya? Kok yang mau banyak banget sih? Ning, Apapun tujuanmu datang hari ini. Kalau kamu sudah datang sendiri, aku akan melayani dengan baik. Jangan bercanda. Aku datang benar-benar ada urusan. urusan nanti saja dibicarakan. Aku dulu atur kondisi tubuhmu yang lemah ini. Bisa bantu pasti bantu. Kebetulan di rumah kamu nggak ada orang. Ya sudah bilang saja begitu. Kalau begitu aku nggak akan sungkan. Kamu bikin aku nggak nyaman banget. Aku bantu dulu ya. Setelah urusan selesai baru kita urus yang lain, lebih cepat. Gimana, puas kan? Ming, kamu hebat banget sih. Tentu, kita akan kerjasama. Kerja sama. Sama aku kerjasama. Bantu aku benar-benar menguasai. Nanti kamu akan jadi. Wanita ini memang ambisinya besar. Tapi imbalannya memang menggoda. Kamu mau aku bantu bagaimana? Gampang, dari yang aku tahu. Ning Hao Tian besok akan bawa orang bikin peta. Nanti kamu tinggal bawa orang dukung aku. Aku kabur. Tapi aku cuma magang kecil kok. Susah bantu kamu deh. Dokter dan perawat wanita di rumah sakit pada datang ke kamu. Asal kamu nanti berdiri di pihak aku. Mereka nggak akan rebutan sama aku. Tapi cuma kekuatan kita berdua. Kayaknya masih belum bisa goyangin dia. Makanya aku cari kamu buat bujuk Hi Chun Ming. Dengan relasi dan caranya. Pasti bisa bantu aku balikan keadaan. Jadi urusan ini masih butuh bantuan tante. Kalau begitu kamu langsung saja cari dia, kan lebih gampang. Kamu ini ya. Memang orangnya Hi Chun Mei. Asal kamu beres. Gak nyangka kamu wanita ini cukup ambisius juga. Malah memanfaatkan aku supaya tante bantu. Kita ini kan hubungan saling menguntungkan. Gak perlu sampai harus dapat dari aku. Baiklah. Kalau sudah naik kapal maling kamu ini, maka aku akan bersihin kamu dengan baik. Waduh. Sepertinya tante sudah balik. Cepat sembunyi. Jangan sampai mereka ketahuan. Aku mau sembunyi di mana? Di balik tirai jendela. Dia datang.
Kak Wu. Kenapa kamu datang? Lama banget baru buka pintu. Jangan-jangan kamu buru-buru mau? Gak, di rumah cuma aku sendiri. Aku juga kira Kak Mei keluar jalan-jalan. Makanya aku datang cari kamu. Kamu tahu kan hubunganku dengan Kak Mei? Dari dulu sudah tahu. Cuma aku gak keluar rumah aja. Kenapa gak ajak aku masuk duduk-duduk dulu? Kak Wu cepat turun duduk. Pergi ke kamarmu aja. Aku kebetulan capek. Aku mau istirahat sebentar. Kak Wu, bagaimana kalau aku antar kamu ke kamar tamu? Di sini aja. Kak Wu, kamar tamu luas. Kalau gak mau aku antar ke kamar tamu. Adik bau bangkai. Kamu belum paham juga apa yang kakak mau. Kamu mau apa sih? Aduh kak, akhir-akhir ini dada aku sakit dan gak enak. Dengar-dengar pijetan kamu lumayan bagus ya. Dari dulu aku sudah kepincut sama keahlian tanganmu. Cepat pijetkan kakak ya. Benar. Aduh, masih bengong apa sih? Cepat mulai pijetnya. Suara apa tuh? Apakah Kifei di rumah? Shan sudah pulang. Cepat, cepat, sembunyi di balik tirai. Di balik tirai jendela. Shan. Sean. Guru, kamu tadi ngomong sama siapa? Kamu tadi ngomong sama siapa sih? Gak ada, Shen. Kamu pasti salah dengar. Aku tadi lagi nonton film kecil. Kok kamu pulang cepet banget? Ibumu mana? Acara kumpul gak seru. Aku pengen cepat pulang nemenin kamu. Ibuku masih akan pulang sebentar lagi. Sekarang kebetulan tidak ada yang mengganggu mereka berdua. Hey Shen. Lihat, kamu bolak-balik juga pasti capek. Mendingan kamu duluan ke kamar istirahat. Aku saja di sini istirahat. Kamu masih bengong buat apa? Cepat, manfaatkan waktunya. Tunggu, Shen. Aku hari ini agak capek. Mendingan sudahlah. Kamu tahu kan, aku sampai ngomong terus semalam buat nyiptain kesempatan kita berdua sendirian. Sampai bibirku lecet. Baru aku suruh ibuku ikut pesta. Si Fei, apa kamu sudah ada orang lain di hati? Kamu sudah tidak cinta aku lagi? Kamu selalu nomor satu di hatiku, seperti secangkir teh pertama. Suara apa itu? Tidak ada suara apa-apa. Apakah ada orang sembunyi di balik tirai? Tidak ada orang sembunyi. Kalau begitu tutup tirainya. Kalau aku tahu ada wanita lain sembunyi di balik tirai, kamu sudah mati saja. Kamu sudah tamat. Hehe. Tante Yanggan. Di belakang memang tidak ada siapa-siapa. Halo. Yang Shiming, kalau tante sampai kehilangan jari satu, aku suruh seluruh keluargamu ikut celaka. Ada apa ini? Tante dikulik. Kejadian apa ini? Shan, dengar aku ya. Kamu harus cepat lapor polisi sekarang juga. Aku akan pergi selamatkan dia, oke? Cepat pergi. Bajingan itu. Sampai menggunakan cara sebusuk itu. Mengambil ingatanmu. Direktur Yang. Otakmu memang cerdas. Wanita itu sangat berpengaruh di rumah sakit. Kita harus lindungi dia dan singkirkan Ning dan Tepe. Tuan Xia, aku sudah cari tahu. Kifei bajingan kecil itu adalah keponakannya. Kita sudah pegang mereka berdua. Menghadapi Ning Shihan itu gampang sekali. Anak sulung. Bolehkah aku coba dulu kenikmatan perempuan kecil ini? Aku sudah coba lama sekali. Aduh, kamu buru-buru apa sih? Tunggu sampai semuanya beres. Direktur Yang, aku pasti akan memberikan dia padamu. Dasar perempuan busuk, tidak nyangka kamu juga kena hari ini ya. Plak, yang itu. Dasar bajingan. Tunggu saja Black datang selamatkan aku. Nanti aku patahkan kakimu. Mending urusin dirimu sendiri dulu. Kamu bilang, kalau waktu itu ikut aku. Gimana bisa kamu sampai seburuk ini nasibnya? Kamu juga coba lihat diri sendiri kayak apa. Kamu layak dapetin aku? Aku Rechumei, meskipun seu muriduk janda pun aku jalani. Dasar wanita bau, kayaknya aku emang harus paksa kamu. Aduh, dasar.
Berani kamu gigit aku. Dasar wanita bau ini. Lihat aku hari ini nggak cari kamu. Yang Shiming. Xiao Fei. Sentuh tante aku. Aku mau nyabut nyawa kamu. Qifei, kamu berani juga ya? Coba aja kamu berani gerak hari ini. Lepasin tante aku. Ni Hao Tian, kalau ada apa-apa sama aku aja. Cara licik kayak gitu bukan gayamu. Urusan kita selesai udah. NK. Hari ini aku bakal hitung sama kamu. Pejingin. Tenang dulu. Dia sengaja bikin kamu marah. Nak, kamu masih ingat waktu kamu pukul aku waktu itu? Mendingan kamu sujud dan minta maaf. Aku bisa pilih buat nggak nyakitin dia. Xiao Fei, kamu cepat pergi. Jangan pedulin aku. Cepat pergi. Aku minta maaf. Xiao Hei, jangan pedulin aku. Caber. Coba lagi. Ah, cukup. Kamu sebenarnya mau gimana sih? Aku mau rumah sakit ini. Di sini, kamu patuh tanda tangani perjanjian pengalihan ini untuk saya. Aku tidak akan menyakitimu. Kamu pikir aku akan kompromi? Ning Xihan. He Chunmei adalah orang yang diangkat langsung oleh kakek. Kalau aku tidak salah tebak. Dia seharusnya adalah kartu as yang kakek simpan untukmu. Kan? Nona kedua, cepat bawa Xiao Fei pergi. Jangan pedulikan aku lagi. Jangan urus aku lagi. Diamlah. Mau kontrak? Boleh. Bebaskan bibiku. Oka. Sekarang kamu nggak punya hak tawar-menawar denganku. Berikan kontraknya padaku. Berlutut dan minta maaf. Ini akibatnya kalau kamu suka mengganggu bibiku, yang Shiming. Kamu pikir bisa kabur begitu saja? Semua ini perintah dari putra sulung. Aku juga tidak punya pilihan. Kalau mau pergi, silakan. Ada darah sedikit saja, aku akan membiarkanmu pergi. Perlu bantuanku, ya? Aku bisa sendiri. Al. Kalau berani ada yang seperti ini lagi, aku akan menuntut nyawa kalian. Ya sudah, pergi. Hahaha. Kalau begitu, Meiji, kamu memang benar kartu as yang kakek simpan untukku. Untuk membantu aku mengendalikan rumah sakit. Benar, kakek dulu sangat berterima kasih padaku. Lalu dia bilang padaku, ambisi Ning Hao Tian terlalu besar. Rumah sakit tidak boleh jatuh ke tangannya. Makanya aku terus menyamar di rumah sakit. Merangkul jaringan. Makanya kakek sebelum meninggal berkali-kali mengingatkanku. Agar aku harus mengambil alih rumah sakit. Ah, tenang saja. Nanti rumah sakit akan lebih maju bersama aku dan Xiao Fei. Pasti akan makin berkembang. Mei. Aku ingin mundur ke belakang layar. Posisi direktur rumah sakit nanti aku serahkan padamu saja. Lagi pula kamu sudah sangat dihormati di rumah sakit. Ah, kamu terlalu sopan. Aku mana pantas jadi direktur rumah sakit. Kalau begitu, Biarkan Qifei yang jadi saja. Lagi pula dia sudah janji padaku. janji apa? Kamu lupa waktu itu di kamarmu kamu janji akan bantu. Nanti kamu yang jadi direktur rumah sakit. Oh baiklah. Mari kita sambut direktur rumah sakit baru berikutnya bersama-sama.